Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Catur Dika Ali Syabana dari kelas 11 8. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang Mesir kuno ya, Mesir kuno. Oke, tanpa basa-basi aku akan menjelaskan tentang Mesir kuno. Oke. Oke, untuk penjelasan Mesir atau Mesir kuno, kita ada beberapa penjelasan ya tentang Mesir. Jadi yang pertama adalah penjelasan singkat tentang Mesir. Yang kedua adalah asal usul dan geografi. Yang ketiga adalah pemerintahan dan sosial. Yang selanjutnya adalah ekonomi dan teknologi. Selanjutnya adalah ada agama dan pemakaman. Selanjutnya adalah seni, sastra, dan kehidupan. Yang selanjutnya adalah militer dan perdagangan. Yang seterusnya adalah keturunan dan warisan. Yang terakhir itu adalah dewa-dewa Mesir. Oke, dewa atau dewa Mesir. Oke, yang pertama itu adalah penjelasan singkat tentang Mesir. Jadi, Mesir kuno adalah peradaban legendaris di lembah Sungai Nil yang berkembang dari sekitar 5500 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi. Ditandai irigasi Nil, monumen raksasa yaitu piramida, terus dan stabilitas budaya selama 3 milenium. Pengaruhnya meliputi seni, ilmu, dan agama yang membentuk peradaban dunia dengan Firaun sebagai pusat teokrasi absolut. Yang kedua adalah asal-usul dan geografi. Peradaban bermula pada periode pradinasti, yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu 5500 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi, dengan budaya Badari, Nakada, dan Amratia di Mesir Hulu. Didorong banjir Nil yang menyemburkan tanah tandus. Gurun Sahara melindungi dari invasi, sementara perdagangan obsidian, emas, dan Nubia dan Sinai mendukung kemajuan. Oke, yang ketiga itu adalah pemerintahan dan sosial. Firaun, dewa raja dibantu oleh wazir atau nomad dengan Ma'at atau dewa Ma'at sebagai prinsip keadilan wanita hak setara. Itu namanya apa ya, Hatshepsut Firaun atau Srasta, elit jurus tulis, petani atau kerja bakti, pengrajin, budak minoritas tawanan ya. Jadi di Firaun ini dibantu oleh Normak sama Ma'at. Ini kayaknya Ma'at anggapannya itu Ma'at ini sebenarnya dewa ya, dewanya Mesir ya. Ini dewa Ma'at sebagai prinsip keadilan. Memang dewa Ma'at ini dewa keadilan ya, dewa yang mengadili kamu di alam baka itu ya. Oke, yang yang keempat ya, ekonomi dan teknologi. Irigasi kanal, tanam gandum atau jelai, ternak, barter pajak, perdagangan, food atau lewat untuk kayu atau emas. Inovasi itu ada beberapa, yaitu adalah kapal laut, ada kaca, ada tembikar grasir, sama matematika geografi atau piramida ya. Itu kayaknya geografi, matematika geografi itu piramida. Pengobatan Pepius, kalender 365 hari, yaitu dari ekonomi dan teknologinya itu cukup banyak juga ya. Jadi untuk ekonominya itu adalah irigasi kanal dan tanah gandum, jelai sama ternak, terpajak, perdagangan, Devan untuk kayu atau emas. Jadi dia itu barter perdagangan itu untuk kayu atau emas. Jadi kayaknya dulu itu di Mesir kayaknya cukup susah ya untuk kayu atau emas ya. Kayaknya harta yang wah banget gitu, berlimpah ya. Terus inovasinya atau teknologi itu ada kapal laut, kaca, tembikar glasir. Apa itu tembikar glasir? Terus ada matematika geografi atau piramida. Berarti anggapannya kayak berarti Mesir ini
paham banget ya tentang matematika geografi atau piramida. Terus ada pengobatan Papyrus ya, dan menciptakan kalender 365 hari. Jadi yang menciptakan tahun-tahun atau hari-hari kalender kita sekarang itu kayaknya Mesir ya. Jadi menjelaskan tentang 365 ya, 65 hari. Oke. Yang kelima itu adalah ada agama dan pemakaman. Prioritas 2000 dewa, Ra, Osiris, Isis, dan Anubis. Mumifikasi 70 hari, natron atau linen. Buku orang mati, mantra yaitu kayak mantra buas. Kuil Karnak atau abu simbol ritual harian, atau Kenat motif atek singkat. Kayaknya itu agamanya itu berarti politeisme 2000 dewa yaitu adalah sebutannya singkatnya yang kita akan bakal jelasin lengkapnya ada yang paling terakhir sendiri itu ya dewa dewi Mesir. Jadi itu adalah singkatnya adalah ada dewa Ra, dewa matahari, dewa Osiris atau dewa alam baka. Terus dewa Isis itu dewa keibuan, dan Anubis itu adalah dewa pengantar kita ke alam baka. Jadi sebelum kita ke alam baka kita akan kita dianterin Anubis dan ditimbang. Terus ada pemakaman yaitu mumifikasi 70 hari, natron atau linen. Buku orang mati, mantra. Kayaknya mantranya buku orang mati, kayak nanti penjelasannya step by stepnya itu kalau mati itu kayak gimana. Terus ada kuil Karnak atau abu simbol ritual harian. Itu kayaknya ke kuilnya buat yang orang meninggal itu ya, dan ada ritualnya ya, kayaknya berhari-hari, kayaknya ada hari-hari, ada ada ritualnya gitu. Terus ada Akhenaten dan monoteisme Aten singkat. Oke, yang selanjutnya itu adalah seni, sastra, dan kehidupan. Harian seni atau simbolis kaku, refleks 2D atau patung, sastra sinuhe, ratapan, rumah bata lumpur, makanan roti, bir atau ikan, festival musik atau tarian, olahraganya itu gulat, permainan senet, komestik, dan celak mata. Oke, ini seninya itu berarti seninya itu ada seni harian, simbolis kaku ya, simbolis kaku atau refleks 2 dimensi, patung. Untuk sastranya sendiri itu ada sastra sinuhe, ratapan, ratapan. Rumahnya untuk kehidupannya itu di Mesir itu rumahnya itu pakai bata lumpur ya. Jadi bata-bata disusun-susun terus dikasih lumpur-lumpur itu. Ya nanti bakal kering, nanti bakal kayak jadi ke kuning-kuning keorenan gitu ya. Bentukannya kayak pasir ya, sama pasir lumpur itu. Terus makanannya itu ada roti, ada bir, ada ikan. Kayaknya ikan ini dari sungai Nil ya. Soalnya dipikir-pikir Mesir itu kan anggapannya pasir kan, pasti panas. Terus kayaknya untuk sumbernya itu kan cuma ada di sungai Nil doang kan. Jadi kemungkinan ikannya ini ada di sungai Nil saja ya. Untuk mencari ikannya ya kayaknya di sungai Nil aja. Terus itu adalah ada festival musik atau tarian ya. Tariannya itu ya tarian, terus festival musik gitu. Untuk olahraganya sendiri itu tadi saya sebutin yaitu ada gulat, permainan setnet, sama komestik, celak mata. Kayaknya celak mata yang di sini tuh, yang biasanya orang Mesir itu, yang ya kayak gini tuh, kayaknya kayak ini ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah militer dan perdagangan. Tentaranya di sini itu adalah tentara Brongo atau Khariot Usir Hordkos atau orang laut. Ya, orang laut. Emang Mesir punya laut ya? Nah, atau ini sebutannya itu adalah orang laut ya. Terus ada benteng Nubia atau Trakat, ya itu Nubia.
Trakat sama Kades pertama. Kades kayaknya ya, Kades pertamanya itu Ramses 2 ya, Ramses 2. Oke. Tentara perunggu, berarti orangnya perunggu atau enggak, kayaknya itu kayak baju zirahnya aja enggak sih, kayak set. Oke, next itu adalah keruntuhan dan warisan. Untuk keruntuhannya sendiri itu gara-gara kemarau, ada korupsi, ada invasi Ansur, Persia, Yunani, Romawi. Akhirnya itu di warisannya itu ada Kristen tutup kuil 391 Masehi. Itu ya untuk keruntuhannya sendiri. Terus untuk warisannya itu adalah hieroglyph mendirikan Prasesta atau 1822. Itu kayak yang tulisan-tulisan di piramida yang bergambar-gambar, kayak ada yang burung, ada yang orang, ada yang itu ya, itu namanya hieroglyph. Susah banget ya tulisannya. Terus itu ada inspirasi arsitektur global, yaitu arsitektur global ya, kayak ya peninggalannya itu, warisannya itu ya ada piramida, ada yang patung yang besar itu yang hidungnya nggak ada, itu apa namanya. Terus habis itu cara-cara mumifikasi itu. Terus ada warisannya itu pengaruh Yunani atau Romawi. Wow, berarti Yunani sama Romawi pengaruh juga ada warisannya ya di Mesir ya. Oke, yang terakhir itu adalah dewa-dewi Mesir. Ini kayaknya nggak akan saya jelaskan semua dewanya, soalnya dewanya itu ada banyak banget ya. Ini untuk yang biasanya orang umum kayaknya ada yang tahu, ada yang enggak. Terus ada yang kayaknya orang-orang itu pasti tahu ya. Yang pertama itu adalah Dewara. Dewara ini adalah dewa matahari, pencipta dan pencipta kehidupan. Ciri-cirinya itu simple banget ya, kepala itu dia mempunyai mahkota emas, mahkota yang berbentuk ada ularnya, terus ada bola besar itu melambangkan mataharinya. Terus memakai kotak matahari. Terus itu Ra itu dipercaya mengendalikan perjalanan matahari setiap harinya. Oke, yang kedua itu adalah Osiris atau dewa Osiris. Dewa ini adalah dulunya itu saya pernah menjelaskan. Dulu itu dewa ini itu sebelumnya belum jadi dewa. Dulu itu adalah raja yang dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Kenapa dicintai? Karena dia itu pernah mengajari orang-orang rakyat-rakyatnya ini untuk bertani, berkebun, terus cara-caranya itu, makanya disukain oleh rakyat. Terus tiba-tiba diangkat derajatnya sebagai dewa. Untuk ciri-cirinya sendiri itu dewa Osiris ini adalah dewa kematian, dewa kebangkitan, dan dewa kehidupan setelah mati. Ciri-cirinya itu tubuhnya itu terbungkus kain mumi berkulit hijau, jadi seluruh badannya itu berkulit hijau ya, dan membawa tongkatnya itu kayak tongkat gini kalau nggak salah. Terus keterangannya itu adalah hakim jiwa manusia setelah meninggal. Jadi setelah ditimbang oleh dewa Ma'at ya, itu bakal dilanjutin tugasnya sama dewa Osiris ini. Oke, yang ketiga itu adalah dewa Isis. Ini dewa sihir, kesuburan, dan pelindungan keluarga, yang anggapannya sama dewa keibuan juga. Terus ciri-cirinya dewa Isis ini memakai mahkota berbentuk singgasana. Jadi dewa Isis ini mempunyai dua mahkota. Yang saya lihat itu ada yang kayak singgasana, yang kayak tangga itu, sama yang kayak dewara ya. Terus ini tuh dewa saudaranya Osiris sekaligus istrinya Osiris, dan ibu dari Horus ya. Terus dewa Isis ini juga singkatnya itulah dewa yang menemukan badan-badannya
badan-badannya Osiris yang dipotong-potong sama dewa Set ya, sama dewa Set. Karena dewa Set ini ya dia itu kayak iri dengki, jadi dia memotong-potong Osiris dan menyebarkan badan-badan Osiris ini ke Mesir. Jadi kayak disembunyikan di letak-letak tertentu. Nah, yang menemukan badan-badannya itu adalah istrinya sendiri, yaitu Isis ya, Osiris sih. Jadi dan itu untuk mau dihidupkan, tapi Osirisnya nggak mau. Jadi kayak mending aku mati aja jadi dewa, jadi dewa apa. Yang keempat itu adalah Horus, yaitu anak dari Osiris dan Isis. Dewa Horus ini adalah dewa langit dan dewa pelindung raja. Berarti yang melindungi raja-raja itu adalah dewa Horus. Ciri-ciri dewa Horus sendiri itu adalah berkepala elang, terus memintai mata kanan dan mata kiri melambangkan matahari dan bulan. Jadi kayak ada yang ngomong kalau dewa Horus ini mata kanannya itu kayak ada yang lambang. Jadi lambang yang dewa-dewa kok dewa-dewa sih, kayak dari Mesir yang ada matanya itu katanya dewa mata dewa Horus ya. Ini deh, itu mempunyai simbol kekuasaan dan keadilan. Oke, next yang kelima itu adalah dewa Set. Dewa Set ini adalah dewa kekacauan, badai, dan peperangan. Oke, dewa kekacauan, badai, dan peperangan. Dan ada lanjutannya sama dewa kegelapan kalau nggak salah. Ciri-cirinya itu mempunyai kepala hewan misterius. Itu katanya ada yang mirip anjing atau enggak yang mirip serigala. Tapi itu nggak tahu juga ya, katanya dia mirip anjing, terus ada yang mirip serigala gitu kan. Itu nggak tahu. Terus yang keenam dewa Set ini juga dewa yang iri dengki tadi yang saya sudah jelaskan, dewa yang iri dengki sama Osiris, jadi dipisah-pisahkan gitu. Untuk yang next selanjutnya itu ada yang keenam, itu adalah dewa Anubis, yang orang-orang biasanya dewa Anubis yang terkenal banget ya, dewa Anubis. Oke, dewa ini adalah dewa pemakaman dan dewa mumifikasi. Ciri-cirinya itu berkepala jakal atau anjing liar. Jadi kayak ya, kenapa dilambangkan seperti itu? Katanya dulu di kuil dewa Anubis ini ada anjing-anjing liar yang biasanya di situ. Terus tugasnya itu menimbang hati manusia dengan bulu kebenaran. Jadi kayak dia itu kayak nanti menimbang gini. Nanti dia gini. Terus di ini ada bulu, ada jantung kalian yang udah mati. Nanti ditimbang nih. Kalau misalnya misalnya bulunya yang lebih berat, kalian akan masuk surga. Kalau misalnya jantung kalian yang lebih berat, berarti kalian akan masuk neraka. Begitu. Untuk next, berarti ada dewa Tut, T-H-U-T-H. Oke, dewa Tut. Dewa Tut ini adalah dewa ilmu pengetahuan, tulisan, dan kebijaksanaan. Nah, dewa Tut ini tuh yang menemukan atau yang penemu tulisan yang tadi yang sulit itu, yang ada burungnya, ada yang di piramida itu, yang tulisan hieroglyph, yaitu itu tulisan yang di piramida biasanya itu. Terus ciri-cirinya itu berkepala burung ibis atau kera ya, kayaknya lebih anunya di ibis kayaknya. Kalau kera kayaknya nggak pernah lihat saya soalnya. Oke, next itu adalah dewa Hathor. Dewa Hathor ini adalah sorry ini tuh dewi bukan dewa ya, asal aja. Oke, yang ke-8 maaf ya tadi. Yang ke-8 adalah Dewi Hathor. Dewi ini adalah dewi cinta, musik, dan kebahagiaan. Terus bertanduk sapi dengan cakra matahari. Terus tugasnya itu melindungi wanita dan seni. Jadi yang melindungi wanita itu adalah Dewi Hathor, dewa Hathor. Untuk next selanjutnya itu adalah dewa Sekhmet atau Dewi Sekhmet atau Dewi perang dan penyakit.
Dewi ini mempunyai berkepala singa ya. Untuk tugasnya sendiri itu melambangkan kekuatan dan kemarahan dewa. Jadi kayaknya kalau kemarahan dewa ini kayaknya bisa dilambangkan dari Dewi Sekhmet ya, kayak wah marah gitu. Jadi dia kayak ini adalah anggapannya kemarahannya Dewi Sekhmet. Oke, yang terakhir itu adalah Bastet. Dewi Bastet ini sendiri yaitu adalah Dewi rumah, Dewi perlindungan, dan Dewa kucing. Karena dia adalah Dewi kucing juga, kayak kucing ya, dan kucing dia itu mempunyai berkepala kucing ya, orang kucing. Terus tugasnya sendiri adalah simbol kelembutan dan penjaga rumah ya, yang biasanya jaga rumah di Mesir itu berarti adalah Dewi Bastet. Oke, itu cukup penjelasan Mesir ya dari saya. Penjelasan ini dari yang penjelasan singkatnya, asal usul geografi, terus pemerintahan dan sosial, ekonomi dan teknologi, agama dan pemakaman, seni sastra dan kehidupannya kayak gimana, terus militer, terus dan warisan, dan yang terakhir itu adalah dewa-dewi Mesir. Oke, penjelasan saya kayaknya ya cukup segitu saja. Makasih sudah menonton saya. Semoga kalian terhibur dengan omongan saya ya, penjelasan saya tentang Mesir ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.